Ya, jadi selain kita udah tahu kekuatan dan kelemahan diri kita, ya udah pasti Mhm. kita juga harus tahu waktu-waktu yang tepat. Ya, jadi kadang ada Mhm. orang yang pengennya misalnya di unsur kayu ataupun di unsur lain, maka kita bisa buat penguatan di sektor-sektor rumah kita. Ya, Oke. seperti Mhm. itu. Contohnya misalnya kalau kita bicara kita kekurangan elemen kayu, ya Mhm. berarti kita Mhm. harus kuatkan kayu. Unsur kayu akan menjadi kuat kalau kita berikan support dengan unsur air, karena kayu akan tumbuh dengan disuplai dengan air yang cukup Mhm. gitu. Mhm. Maka Mhm. sektor kayu kita berikan akuarium seperti itu. Ya, itu adalah Oke. contoh-contoh sederhana, tapi elemen-elemen itu emang ada di lingkungan kita yang kita Mhm. bisa manfaatkan supaya menjadi diri yang lebih baik. Balik lagi jadi diri Gitu. lebih baik ya Mas Kang ya. Iya dong, kalau nggak gimana cara berubah gitu ya. Mau berubah aja udah dihadang sama keadaan. Ya, Kitanya yang jadi kurang persisten ya Mas Kang ya. betul. Jadi mau rubah bagaimana? Harus dari diri sendiri dulu. Ya, contohnya misalnya Mhm. kalau kita sorry itu ada orang yang memang lahir di keluarga yang tidak berkecukupan. Ya, Oke. bagaimana supaya kita menghancurkan cycle itu? Ya, banyak orang bilang, oh saya mah udah lahir di keluarga yang susah, saya pasti ditakdirkan susah. Iya, nah yang begitu-begitu gimana nih Mas Kang? Nah, ya itu caranya. Jadi kita harus tahu dulu kekuatan dan kelemahan kita. Ya, jangan sampai ternyata kelemahan kita itu baru mau mulai ternyata kita nggak punya keberanian. Ya, prinsip kita Mhm. lemah. Berarti bagaimana kita mau berubah sedangkan kita tahu prinsip kita lemah. Ya, Iya. bagaimana cara menguatkannya? Nah, itu fungsi bisa bantu di situ. Selain prinsip banyak semangat, ya semangat kita suka angin-anginan. Ya, hari ini rajin, besok males. Ya, nah, lalu kedisiplinan. Ya, kalau kita udah berani melangkah, udah jalan misalnya 2 minggu, 3 minggu, tapi Mhm. kedisiplinan kita drop, ya kita nggak lagi Iya. menjalankan sesuatu yang rutin, nggak konsisten, Mhm. ya bukan cuman kita juga yang menderita, pasti juga nama baik kita, ya nama baik kita Oke. yang udah kita Benar, benar. pertaruhkan. Benar. Si A nggak konsisten, ya nggak Iya. tanggung jawab, nggak on time. Nah itu juga pasti sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kita. Katanya Mama Excel ini bener Mas, ini angin-anginan. Ngomongin semangat. Nah, ya jadi nomor Nih. satu itu kita harus tahu dulu, hitung dulu dengan hitungan eh, pace, ya tanggal lahir, bulan dan jam, supaya kita Mhm. bisa tahu eh, kelebihan kita, kekurangan kita apa, lalu apa yang harus dikuatkan. Nah, kalau udah tahu seperti itu, ya lalu kita juga hitung kekuatan kita itu di mana sih, di bisnis apa sih, ya hobi Mhm. kita, Mhm. kesukaan kita, lalu kecocokan kita di bidang usaha itu seperti apa. Jadi apa yang kita jalankan itu bukan jadi beban, ya melainkan Mhm. kita punya tujuan, punya purpose dalam Benar. hidup. Nah, kalau udah seperti itu, Aduh. udah setengah jalan, ya kan? Udah enak, nggak bertanya-tanya lagi. Mau Saya ngapain? Bagus. ngapain gitu, Bener, ya. bener. Nah, Aduh, ini kalau ini saya ada ngomongin ceritanya. kenapa tuh Mas Kang? Panjang Pernah ya? dengar? Nggak panjang. Mau kita masih ada waktu kan nih? Atau Masih Mas masih? Kang. Ya, jadi pernah dengar cerita ini nggak? Si petani yang menunggu kelinci. Yang mana Mas Kang? Yang bukan Ya, kelincinya yang dikurung segala macam, bukan kan? Beda kan? Itu bukan, bukan beda. kelinci mencuri ketimun kan? Bukan. Ya singkat aja Belum Mas ceritanya. Kang. Jadi Mhm. ini si petani,
jago sebagai petani ya, dia bisa nanam, biasa bercocok tanam, bisa dapat hasilnya. Ya, tapi suatu hari dia ketemu kelinci, ya. Jadi daripada dia nanam, buang waktu, dia ambil tuh kelinci, dia buru, dia tangkep, dia Oke. makan, ya dia masak, dia makan. Dia dalam hati, kalau bisa tiap hari seperti ini, hidup saya enak nih. Ya, nangkep kelinci aja, tinggal nunggu dapat kelinci. Ya, ngapain saya susah payah nanam, ya kan? Nanam butuh waktu. Ini saya tinggal Iya. tangkep aja nih kelinci. Nah, besoknya dia nunggu lagi, nunggu kelinci datang. Kelincinya nggak datang-datang. Ya, karena emang dasarnya dia bukan pemburu kan. Dia nggak ngerti Mhm. buru kelinci itu caranya bagaimana. Orang dia Iya. tahu petani, ya kan? Ya, jadi itu Oke. pesan moralnya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang bukan bukan skill kita, ya, bukan Mhm. Mhm. bukan diri kita, ya, karena kita Iya. bukan pemburu, kita petani, ya kita harusnya bertani. Bertani. Gitu. Itu contohnya. Jadi pesan moralnya Dis itu. Disinilah akhirnya kita harus tahu juga ya kita apa kuatnya di mana, prinsip kita seperti apa, sifat kita seperti apa. Baru nanti akan dibantu dengan fungsi cocoknya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu kali ya Mas Kang ya. Iya, ya. Aduh, ini Boleh nambahin lagi ngomongin kan nih? boleh Mas Kang, Boleh ya. boleh. Ya, jadi selain kita udah tahu kekuatan dan kelemahan diri kita, ya udah pasti Mhm. kita juga harus tahu waktu-waktu yang tepat. Ya, jadi kadang ada Mhm. orang yang pengennya cepet-cepet, ada orang yang Iya, pengennya iya, benar-benar. lambat, ya. Jadi tidak sesuai waktu yang sudah disiapkan. Nah, itu juga kita harus tahu, ya. Nah, itu harus dihitung dengan hitungan pribadi dan kalender Imlek supaya kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang sesuai yang sejalan seenergi dengan kita supaya kita bisa manfaatin waktu itu dengan optimal. Oke, Mas Kang, thank you sekali. Ini sudah meluangkan waktunya untuk sahabat Sonora untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora sore hari ini. Minggu depan kita join lagi ya Mas Kang ya di Instagram Sip. Live Talk ya. Ini dari Wani Lim juga dari sahabat Sonora yang pertanyaan sudah dijawab Mas Kang juga ngucapin makasih. Terima kasih Mas Kang katanya. Terima kasih nih saya Thank you, sampaikan untuk Mas Kang sama-sama. ini. Selamat sore Mas Kang, sehat-sehat Oke, terus ya. selamat Minggu sore. depan join lagi ya. Thank you. Dan untuk Anda sahabat Sonora juga terima kasih yang sudah bertanya, sudah join, ikutin terus karena topiknya juga biasanya yang clickbait kalau katanya media online ya. Juga untuk Anda yang mungkin ini baru join, belum sempat nanya, dicoba di minggu depan lagi, di tiap hari Senin di pukul 4 ya. Kita akan, Sonora Feng Shui akan banyak membahas tentang topik-topik Feng Shui, nanti bahkan juga akan ngejawabin setiap konsultasi ataupun juga pertanyaan dari sahabat Sonora. Yang ketinggalan juga Instagram live talk-nya ini silahkan Anda bisa nanti ini live talk-nya akan saya upload di Instagram @sonorafm92. Jadi silahkan untuk ngecekin lagi. Anda juga bisa baca semuanya ya, artikelnya ada di sonora.id atau Anda juga bisa langsung titipan dari Mas Maki. Silahkan Anda bisa langsung cek YouTube Sonora FM untuk ngelihat semua fullnya ya. Yang ketinggalan beberapa topik sebelumnya, beberapa topik bulan-bulan sebelumnya juga silakan bisa join ya di YouTube di sonora.id atau juga bisa cek di Sonora FM 92. Ketemu lagi nih di minggu depan kalau katanya Mas Juli _Desember 25. Di minggu depan, mohon maaf untuk yang belum kebagian, kita ketemu di minggu depan. Bye-bye.